Oke, baik. Karakteristik yang dimiliki organisasi ini adalah menjadi keunikan atau kekhasan yang menjadi pembeda dari organisasi tersebut. Begitu juga dengan Muhammadiyah ya, sebagai organisasi Islam yang mana harus memiliki identitasnya sendiri untuk untuk menunjukkan keunikannya tersendiri ya. Nah, langsung saja saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Muthaharun Jinan. Nama lengkap Muthaharun Jinan, pengalaman kerja, anggota MPK PP Muhammadiyah, pembina Pondok Sobron, dosen studi Islam UMS, peneliti Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS. Kemudian riwayat pendidikan, beliau belajar di MIM Kalibata, cek suara saya masuk ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak Jinan. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Alhamdulillah. Karena pemateri Ini sudah. suara dari panitia terputus-putus ini. Oh iya Pak, di sini sinyalnya buruk. Maaf. Ya karena pemateri sudah hadir ya bersama kita, jadi saya serahkan ke Bapak Jinan. Monggo Pak untuk waktu dan layar kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina
Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, para peserta Baitul Arqam, mahasiswa Fakultas Agama Islam yang berbahagia, yang kami banggakan, saudara-saudara panitia penyelenggara kegiatan Baitul Arqam dari Fakultas Agama Islam, dari IMM, dari DPM, Permao FAI yang juga terlibat dalam penyelenggaraan ini, yang juga kami banggakan. Pada kesempatan hari ini, marilah kita tidak lupa untuk selalu menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana kita semuanya pada pagi hari masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan sebagian dari agenda kita pada pagi hari ini. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan Baitul Arqam di Fakultas Agama Islam. Baik, kita pada pagi hari ini merupakan melaksanakan salah satu kegiatan sebagai bagian dari upaya kita untuk menyampaikan rasa syukur kita. Karena setiap kegiatan yang positif, yang baik dan bermanfaat, itu bisa kita jadikan sebagai perwujudan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran, agar risalah itu menjadi pedoman, menjadi tuntunan bagi sekalian hidup manusia, sehingga hidupnya bisa selamat, bahagia di dunia, dan juga bahagia di akhirat kelak. Kita sekarang berada di Universitas Muhammadiyah Surakarta, merupakan salah satu lembaga pendidikan yang di dalamnya kita juga berupaya untuk meneladani, mengikuti apa yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik para peserta sekalian yang berbahagia, oleh panitia saya diminta untuk menyampaikan materi mengenai identitas Muhammadiyah. Ya, sudah kita ketahui barangkali bahwa Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi Islam yang berdiri dan berkembang di Indonesia dengan usia yang sudah lebih dari 100 tahun, ya. Berdiri tahun 1912. Sekarang tahun 2022. Maka usia Muhammadiyah boleh dibilang sudah 100 tahun, 110 tahun, ya. 110 tahun. Tentu itu sebuah usia yang tidak mudah, usia yang panjang. Bersamaan dengan usia yang panjang itu, kita juga merasakan kiprah dan juga manfaat yang telah ditebarkan oleh Muhammadiyah. Kalau ada sesuatu yang usianya sudah lebih dari 100 tahun, tentu sesuatu itu termasuk istimewa, gitu ya.
Misalnya ada orang usianya lebih dari 100 tahun, maka orang itu ya boleh dibilang istimewa karena usia rata-rata orang Indonesia itu 70 tahun ya. Kalau ada pohon usia 100 tahun, nah itu juga istimewa karena pohonnya menjadi keras, kuat. Nah, begitu juga kalau ada sebuah organisasi dakwah, organisasi Islam yang bisa sampai bertahan lebih dari 100 tahun, maka itu juga sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang luar biasa. Kalau di dalam kajian-kajian penelitian, ya Muhammadiyah itu menjadi objek penelitian yang sudah banyak ya dilakukan. Bagaimana sebuah organisasi bisa bertahan lebih dari 100 tahun, yang selama hidupnya itu terus memberikan manfaat, memberi kontribusi bagi kehidupan manusia, kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Maka kita perlu mengetahui ya sebetulnya apa sih Muhammadiyah itu kok bisa bertahan, bisa terus berkontribusi sudah lebih dari 1 abad. Ada apa di dalamnya? Ya, bagaimana Muhammadiyah itu bisa hidup, bisa bertahan? Nah, kita perlu tahu itu ya. Siapapun saya kira kalau orang yang ingin memahami bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, maka memahami Muhammadiyah ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena Muhammadiyah itu menjadi bagian penting di dalam perjalanan bangsa Indonesia. Bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Nah, merdeka tahun 1945. Nah, jauh sebelumnya sudah berdiri Muhammadiyah, sudah menyebar ke berbagai daerah. Nah, baik teman-teman semuanya, sebetulnya saya tadi minta bantuan Mbak Azizah nih. Mbak Zain Azizah untuk membantu saya share screen materi yang sudah saya kirimkan. Mungkin teman-teman panitia bisa turut mengingatkan. Ya, share screen yang sudah tuh. Nah, ini materi kita untuk bisa menjadi acuan materi pada pagi hari ini. Identitas Muhammadiyah. Sebagai sebuah organisasi Islam yang begitu rupa perannya, kiprahnya dalam berbagai bidang kehidupan ya, baik itu dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, dalam bidang kesehatan ya, dalam bidang kemanusiaan universal yang bisa kita lihat dalam berbagai aktivitas. Nah, sebetulnya apa sih karakter atau ciri dari Muhammadiyah itu ya. Mari kita lihat ya. Baik. Slide berikutnya ya, identitas Muhammadiyah. Ya, kalau secara dokumen identitas Muhammadiyah itu tertuang di dalam anggaran dasar ya. Karena sebagai sebuah organisasi ya pasti mempunyai anggaran dasar ya, mempunyai anggaran dasar yang menjadi landasan bagi gerak organisasi itu. Nah, itu menjadi acuan bagi organisasi itu. Nah, di dalam anggaran dasar itu disebutkan bahwa ya Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah.
Maka identitas perjuangan Muhammadiyah itu dapat disebut sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, dan juga sebagai gerakan tajdid. Jadi kalau kita ingin tahu secara sederhana, ya Muhammadiyah itu karakternya 3 itu ya. Bagi sebuah organisasi Muhammadiyah itu karakternya 3 itu. 1 sebagai gerakan dakwah, gerakan Islam. Yang kedua sebagai gerakan dakwah, dan yang ketiga adalah sebagai gerakan tajdid atau pembaruan. Itu sudah intinya juga ada di situ gitu ya. Nah, kenapa kemudian Muhammadiyah itu bisa begitu rupa berperan dan berkontribusi? Kalau kita ingin tahu secara sederhana, pada intinya hakikatnya Muhammadiyah itu mempunyai ciri gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid. Ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke, kita uraikan sedikit ya dari 3 identitas itu. Gampang sebetulnya ya. Muhammadiyah yang sudah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, seluruh provinsi Indonesia, di daerah-daerah ya. Itu kalau ingin tahu isinya, ya sebetulnya cukup 3 itu ya, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Maka untuk melaksanakan dan memperjuangkan keyakinan dan cita-citanya, ya Muhammadiyah mendasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi apa yang Anda lihat mengenai Muhammadiyah ya, baik itu kampus, baik itu sekolahan, baik itu rumah sakit ya, itu merupakan perwujudan dari pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Karena ya dari situlah Muhammadiyah itu bermula ya. Muhammadiyah itu sejak awal ya dari sebagai gerakan Islam. Dasar kegiatannya adalah ajaran Islam. Bukan yang lain ya. Bukan pendidikan, bukan kesehatan ya. Ya, tapi dasar kegiatannya, dasar seluruh kegiatan Muhammadiyah itu adalah Islam. Dengan suatu keyakinan bahwa Islamlah ajaran yang mampu mengatur tata kehidupan manusia yang dapat membawa pada kesejahteraan hidup baik di dunia sampai di akhirat. Nah, jadi identitas yang pertama adalah identitas gerakan Islam. Identitas bermula berlandaskan pada ajaran Islam. Nah, apa landasan-landasannya? Ya, di slide yang berikutnya itu beberapa ayat Al-Quran ya, yang menjadi dasar bagi seluruh aktivitas dan pandangan dasar Muhammadiyah, yaitu sebagai ada gerakan Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina wa la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka bagi kita ya barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Di identitas yang pertama dan yang utama sebagai dari Muhammadiyah itu adalah Islam dan mendasarkan seluruh aktivitasnya dalam berbagai aspek kehidupan itu mendasarkan pada
norma-norma ajaran nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Ya, dasar Al-Quran ya, dasar Islam ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dari situlah kita agama Muhammadiyah itu bermula. Dari situlah Muhammadiyah itu berpijak. Dengan suatu keyakinan Islam akan mengantarkan kehidupan manusia itu menjadi sejahtera baik di dunia sampai di akhirat kelak. Nah, ini yang paling pokok ya, harus dipahami. Kalau orang itu ingin mengetahui Muhammadiyah tetapi tidak bermula dari pemahaman identitas dasarnya, ya orang nanti akan gagal memahami isi dari Muhammadiyah, hanya tahu dari kegiatan-kegiatannya saja. Nah, tapi apa yang mendasarinya? Nah, itu yang perlu diketahui, yaitu sebagai gerakan dakwah Islam. Maka kalau di Muhammadiyah semua yang program kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya berarti itu tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah. Baik, yang berikutnya, yang kedua, identitas yang kedua, yaitu Muhammadiyah itu identitasnya sebagai gerakan dakwah. Jadi Islam sebagai landasan, Islam sebagai dasar seluruh kegiatan itu juga harus didakwahkan. Apa yang didakwahkan? Ya pesan-pesannya, ajaran-ajarannya, ya norma-norma Islam, tuntunan Islam itu harus didakwahkan supaya diketahui, supaya dipahami dan diamalkan dalam kehidupan. Maka dalam rangka mewujudkan cita-cita dan keyakinannya, Muhammadiyah melakukan dakwah Islam, yaitu seruan dan ajakan kepada seluruh umat manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi yang kedua adalah gerakan dakwah. Jadi kalau pendidikan, kesehatan, sosial itu sebetulnya bisa disebut sebagai perpanjangan dari gerakan dakwah ini, karena pendidikan itu ya salah satu misinya adalah menyebarkan ilmu, menyampaikan ajaran Islam, ya mengajak untuk mengamalkan ajaran Islam, dakwah. Pendidikan itu bagian juga dari dakwah. Kesehatan juga bagian juga dari dakwah. Nah, jadi identitas Islam dan dakwah inilah yang menjadi ruh, ya, menjadi ruh dari Muhammadiyah. Kalau bentuk-bentuk kegiatan, amal usaha, ya itu luarnya, tapi ruhnya, ya. Kalau segala sesuatu itu punya spiritnya, punya ruhnya, ya. Mestinya ruh Muhammadiyah itu, nyawa Muhammadiyah itu ya sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah itu. Maka dengan semangat Islam dan semangat dakwah itulah Muhammadiyah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan sekarang sudah merambah ke dunia internasional, ya, merambah ke berbagai negara, mendirikan sekolahan dan kampus di Malaysia, ya. Itu sebagian dari semangat Islam dan semangat dakwah. Di mana-mana spiritnya adalah dakwah. Dakwah dilakukan melalui amar ma'ruf nahi munkar, ya,
dengan bijaksana, dengan cara yang hikmah, yang mengacu pada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dakwahnya bukan asal dakwah, ya, tapi dakwah yang disertai dengan hikmah dan kebijaksanaan. Maka pada slide berikutnya itu kita bisa membaca 1-2 ayat yang menjadi landasan dakwah ini. Nah, itu di antara salah satu bagian dari ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah. Wa takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yad'una mengajak, yang memanggil untuk kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan itulah orang-orang yang nanti akan beruntung. Kemudian kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi itu ayat-ayat yang menjadi landasan bagi kewajiban berdakwah. Berdakwah secara bersama-sama, secara kolektif, secara berorganisasi. Maka bagi Muhammadiyah organisasi itu harus ada, ya. Organisasi dakwah itu harus ada. Karena dengan organisasi itu menjadi lebih kuat, ya, menjadi lebih kuat dakwah itu. Menjadi lebih terorganisir, tertata daripada dakwah itu secara sendirian. Inilah beberapa ayat, ya, yang berkaitan dengan dakwah. Lalu kepada siapa dakwah itu dilakukan? Ya, pada slide yang berikutnya, pada siapa dakwah itu dilakukan? Dakwah ditujukan kepada personal dan juga yang ditujukan kepada masyarakat. Slide berikutnya, dakwah yang ditujukan kepada perseorangan untuk terus-menerus memahami, mengajarkan Islam. Kepada orang yang belum beragama Islam, ya kita sampaikan dakwah itu, ajaran Islam itu kita sampaikan kepada mereka-mereka yang belum beragama Islam. Ya, kalau mau dan mendapat petunjuk, ya alhamdulillah, kalau tidak, ya tidak mengapa, ya. Untuk memberikan bimbingan untuk masyarakat dilakukan dalam rangka perbaikan hidup. Slide berikutnya, Mbak, bisa dilanjutkan. Next. Nah, itu sasarannya, ya, sasaran dakwahnya. Jadi dua identitas yang pertama tadi, yaitu sebagai gerakan Islam, dan yang kedua adalah sebagai gerakan dakwah. Dulu juga ada organisasi-organisasi pendidikan, ya, yang bergerak dalam bidang pendidikan. Ya, dulu ada Taman Siswa di Jogja itu, ya, dan beberapa organisasi lain yang bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, tetapi mengapa perkembangannya tidak seperti Muhammadiyah, ya? Kalau Muhammadiyah bisa terus berkembang sampai sekarang, tapi organisasi-organisasi pendidikan yang lain itu perkembangannya ya hanya di tempat berdirinya saja, ya. Misalnya kalau Taman Siswa itu ya di Jogja, ya, tidak bisa berkembang meluas. Nah, mengapa demikian, ya? Mengapa itu?
Ya, karena Muhammadiyah itu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan itu diilhami, dimotivasi, didorong oleh semangat dakwah, ya, semangat keagamaan. Nah, semangat keagamaan itulah semangat yang bisa memperkuat ya kegiatan, memperkuat gerakan ya tanpa kenal lelah dan tidak ada batas. Karena kalau orang berdakwah itu kan ya kalau di dunia itu berhasil akan bisa bermanfaat, tapi kalau di dunia kira-kira tidak berhasil ya insya Allah di akhirat akan mendapatkan kebaikannya ya berdakwah itu. Bukan hanya sekedar sekolahan, mengajar ya, meluluskan murid, meluluskan sarjana, tapi di balik itu ada dorongan yang kuat yaitu semangat dakwah. Harapannya kalau nanti mahasiswa lulus dari UMS ya membaca Al-Qur'annya bagus, menjadi dai, tempat tinggalnya masing-masing gitu. Jadi bukan sekedar menjadi guru bagi yang atau menjadi hakim bagi yang hes atau menjadi guru tahfidz bagi IGT ya, tapi lebih dari itu didorong oleh semangat dakwah. Kalau ada dorongan semangat dakwah maka itu akan bisa menguatkan kegiatan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan pendidikan itu motivasinya itu hanya pendidikan saja, ya itu tidak sekuat kalau ada motivasi-motivasi keagamaan, motivasi-motivasi keislaman. Maka cukup ya ternyata ada di dalam praktik kehidupan Islam dalam harus ada perbaikan. Hari ke hari harus ada perbaikan-perbaikan. Nah inilah maka disebut sebagai gerakan tajdid. Gerakan tajdid dalam berbagai bidang kehidupan, ya, termasuk di dalam bidang pendidikan, di dalam bidang kesehatan, ya, dalam bidang pemikiran, ya, dalam bidang pemikiran itu juga perlu pembaruan supaya pemikirannya terus berkembang, mengarahkan perkembangan zaman, ya, memberi warna bagi perkembangan zaman. Nah, itu harus ada pembaruan-pembaruan. Kalau tidak ada pembaruan-pembaruan, ya ini akan ketinggalan, akan tertinggal. Maka perlu diadakan terus gerakan tajdid. Ya, berupa koreksi, evaluasi ya terhadap berbagai pemikiran dan pengamalan keagamaan. Nah, dalam rangka untuk pemurnian akidah dan ibadah yang disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam masalah-masalah muamalah, dalam masalah-masalah kehidupan sosial, ya harus diadakan suatu perbaikan-perbaikan secara terus-menerus, ya, terus-menerus. Yang tentu perbaikannya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya kalau di dalam pandangan kita, ya di dalam pandangan kita ini, ya laki-laki, perempuan mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu,
Ya, pemahaman kita siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, ya menuntut ilmu, belajar, baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, ya. Kemudian perempuan menjadi dosen, itu bagian dari pemahaman-pemahaman, tasdid dalam hal pemahaman, ya. Tasdid di dalam pemikiran keagamaan. Nah, itu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, ya. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan. Apa yang diperbarui? Nah, yang diperbarui adalah ya cara kita memahami Islam. Yang diperbarui adalah pengamalan kita, pengamalan ajaran-ajaran Islam. Yang diperbarui adalah cara pandang kita di dalam memahami fenomena berdasarkan ajaran Islam. Jadi yang diperbarui bukan sumbernya, bukan Al-Qur'annya, bukan hadisnya, ya. Nah, tapi yang diperbarui adalah pemahaman kita, cara pandang kita, metode kita, ya, bentuk-bentuk pengamalan kita. Jangan-jangan dalam mengamalkan ajaran agama itu kita selama ini ada yang kurang, sehingga perlu kita perbarui, perlu kita tambah seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dengan 3 identitas itu, maka Muhammadiyah itu menjalankan, melakukan berbagai aktivitas di dalam berperan untuk mengembangkan bangsa dan negara, dan juga kemanusiaan universal pada umumnya. Itu barangkali itu materi kita mengenai identitas Muhammadiyah. 3 identitas itu saya sampaikan, ya, sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, dan sebagai gerakan tajdid, gerakan pembaruan dalam pemahaman keagamaan. Saya kira kita semua ini sebetulnya sudah ikut merasakan pembaruan dari Muhammadiyah itu, ya. Ya, dalam bidang pendidikan kita merasakan pembaruan dalam perguruan tinggi. Dalam kita beribadah juga kita merasakan adanya pembaruan dalam cara kita beribadah. Misalnya dalam kita itu beribadah, melaksanakan sholat, ya. Melaksanakan sholat, perintahnya itu ya subuh misalnya. Nah, kalau kapan waktu subuh itu? Waktu subuh adalah waktu di mana kalau benang merah, benang putih, dan benang hitam sudah bisa dibedakan, ya, pada pagi hari tanpa cahaya. Tetapi dengan pembaruan pemahaman, dengan penelitian, ya, waktu subuh dikonversi dengan jam, dikonversi dengan ilmu pengetahuan, ya, dan teknologi. Jadi kalau mau sholat subuh tidak melihat benang putih atau benang hitam, tetapi kita melihat jam. Jam berapa waktu subuh itu berdasarkan asal penelitian, ya, berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Baik, mungkin itu yang kita sampaikan mengenai identitas Muhammadiyah, yaitu sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid atau pembaruan. Nah, jadi kalau dilihat ternyata ya sederhana ciri Muhammadiyah itu, identitasnya, karakternya, ya, jadi ya. Cuma 3 itu saja. Tapi 3 inilah yang kemudian menjadi ruh bagi gerakan Muhammadiyah yang sudah bertahan sampai lebih dari 1 abad, ya, berkembang di seluruh Indonesia, amal usahanya banyak, ya. Itu bermula dari situ. Itulah
itulah kekuatan, ya, kekuatan Muhammadiyah itu ada di situ. Gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid. Baik, ini saya cukup. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Monggo, mau dilanjutkan tanya jawab atau cukup? Kami kembalikan pada Mbak moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memperkenalkan materinya. Oke, silakan kepada teman-teman peserta. Kepada teman-teman peserta juga ingin bertanya, bisa raise hand atau mungkin menuliskan di kolom chat ya, dengan format perkenalan nama dan prodi, kemudian pertanyaan yang ditanyakan. Seperti itu. Cek suara saya masuk ya. Oke, buat teman-teman peserta jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau mungkin menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, prodi, dan pertanyaannya. Untuk saudara Musa Azam Al-Ashari bisa menuliskan pertanyaan atau mungkin langsung buka ini ya, open mic. Itu Faris Wiradasa juga hand. Yang di kolom chat terlebih dahulu ya Pak, ini sudah dituliskan pertanyaannya. Bagaimana cara Muhammadiyah? Pertanyaan dari Mustazam. Gimana cara Muhammadiyahkan? Ya. Rasen enggak, Rasen? Itu pertanyaan dari siapa ini? Azam? Azam menanyakan Muhammadiyahkan orang Muhammadiyah karena pada dasarnya Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad artinya ya. Jadi kalau dari segi secara bahasa memang Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Sehingga semua orang Islam itu adalah Muhammadiyah gitu ya. Pengikut Nabi Muhammad.
Itu kalau secara bahasa. Nah, tapi juga kita bisa melihat, memahami Muhammadiyah itu sebagai sebuah organisasi, ya. Muhammadiyah itu sebagai sebuah organisasi Islam, organisasi yang mendakwahkan Islam. Di sana ada pemahaman, di sana ada pemikiran, ya. Di dalamnya diyakini ya, orang Islam itu Muhammadiyah, ya. Jadi kalau dari segi bahasa memang Muhammadiyah itu pengikut Muhammad. Jadi kalau sebagai organisasi, ya orang-orang yang berpandangan sama dengan pemahaman Muhammadiyah, nah itu bisa disebut sebagai simpatisan Muhammadiyah. Atau orang yang kemudian lebih dari simpatisan, ikut bersama-sama menjadi anggota Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi, ya. Ditunjukkan dengan apa? Dengan kartu anggota Muhammadiyah. Apakah kartu anggota cukup? Ya, tidak. Muhammadiyah itu perlu aktif, ya, perlu aktivis, perlu kader, ya, perlu orang-orang yang terus melanjutkan dakwah, gitu ya. Nah, siapa mereka? Nah, itulah para kader Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang mendakwah. Jadi dia sebagai dalam pengertian bahasa dan pengertian secara organisasi. Nah, kita berharap tadi menjadi dai-dai, ya, menjadi pendakwah Islam, dari pendakwah Islam. Nah, syukur bisa bersama-sama dengan Muhammadiyah, ya, bersama-sama dengan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Nah, maka ada ini ikatan mahasiswa Muhammadiyah, ini sebagai kader Muhammadiyah yang melanjutkan misi dakwah Muhammadiyah, melanjutkan misi pembaharuan Muhammadiyah, gitu ya. Depannya nanti Muhammadiyah ada di tangan adik-adik semuanya, tangan saudara-saudara semuanya. Nah, kalau Muhammadiyah itu bisa bertahan lebih dari 100 tahun, ya berarti selama ini proses kaderisasi, ya, proses regenerasi itu berjalan dengan baik. Ya, organisasi itu akan terhenti, ya, statis, bahkan bisa saja mati, ya. Tapi Muhammadiyah dengan terus dilakukan proses kaderisasi dakwah, kaderisasi dalam amal usaha, ya, maka kemudian terus bisa bertahan sampai pada hari ini. Nah, apa yang kita lakukan pada hari ini dalam rangka untuk memberikan wawasan pengetahuan Muhammadiyah itu supaya teman-teman nanti turut serta berdakwah, mengembangkan Islam, ya, secara organisasi bersama dengan Muhammadiyah, gitu ya. Menjadi kader-kader dakwah di masa yang akan datang, mengembangkan misi dakwah di masa-masa yang mendatang. Nah, itulah pentingnya kaderisasi sebuah organisasi, ya. Bukan untuk apa-apa, ya, tapi untuk melanjutkan estafeta kegiatan dakwah Islam. Dakwah Islam melalui organisasi. Nah, organisasi itu menjadi tertata. Ada pertanggungjawaban, ya, ada laporan, ya, ada kontrol, ya, ada masukan, ada kritik. Itulah pentingnya berdakwah secara organisasi. Pentingnya berorganisasi dakwah yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh
Muhammadiyah. Nah, saya kira itu. Jadi bagaimana kita memuhammadiyahkan ya, asal orang memahami pentingnya dakwah, pentingnya organisasi untuk mendakwahkan Islam, maka insya Allah di situ akan bersesuaian dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Oke, baik. Mungkin dari Ya, pertanyaan tadi ada silakan. feedback atau ada yang ingin ditanyakan kembali. Dari saudara Azam ya tadi. Ada feedback atau sudah cukup? Tentunya tuh Mas Faris Wiradasa. Mungkin sudah cukup ya dari Mas Azam. Lanjut ke ini yang sudah resen dari tadi yaitu Faris Wiradasa. Bisa langsung open mic-nya. Terima kasih, Mbak. Iya. Perkenalkan, nama saya Faris Wiradasa dari Prodi IKT. Saya izin bertanya, untuk pergerakan tajdid itu yang diperbarui aspek apa saja nih, Pak? Sehingga maksudnya apakah semua bisa ditajdid ataupun hanya di pemikiran yang gimana? Yang seperti itu. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaan Faris Wiradasa Bekti Nugrahadi. Muhammadiyah itu sebagai gerakan tasdid, gerakan pembaruan. Nah, apa yang diperbarui ya? Apa yang ditasdid, aspek-aspeknya, aspek-aspek apa saja? Nah, tasdid itu kalau di dalam pemahaman kita di Muhammadiyah itu mengandung dua pengertian ya. Tasdid dalam pengertian purifikasi, pemurnian ya. Purifikasi atau pemurnian. Nah, ini dalam aspek-aspek akidah, dalam aspek-aspek ibadah mahdhoh ya. Tasdid itu mengembalikan praktek-praktek ibadah dan akidah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ibadah-ibadah yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya kita ikuti. Nah, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu dalam hal aspek ibadah itu sudah yang paling baik, yang paling sempurna. Maka tasdid dalam arti pemurnian ya, dalam arti purifikasi adalah mengembalikan praktek akidah ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tasdid dalam pengertian yang kedua adalah dinamisasi atau modernisasi atau perbaikan ya, islah ya, dalam aspek-aspek muamalah, dalam aspek-aspek duniawiyah, dalam aspek-aspek keilmuan. Nah, itu harus dinamisasi, harus ada peningkatan-peningkatan ya. Ada pembaruan-pembaruan, peningkatan dalam masalah-masalah keilmuan, dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan perkembangan ya. Nah, itu terus menerus dikembangkan. Nah, kalau dalam masalah-masalah duniawiah, masalah-masalah ilmu pengetahuan itu tidak ke belakang ya, tidak pemurnian, tapi berupa pengembangan untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia. Ya, misalnya kita sekarang di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sana kita belajar ilmu, belajar pengetahuan, teman-teman dari fakultas lain belajar berbagai disiplin ilmu ya. Itu dalam rangka untuk kemaslahatan dan kemudahan hidup. Nah, dan kesehatan misalnya mengarahkan kepada kemaslahatan kita, kehidupan kita sehingga bisa lebih baik
Dalam bidang teknologi, ya, dengan kita mengembangkan bidang teknologi, maka kehidupan kita menjadi lebih mudah, ya, lebih efisien, lebih praktis. Nah, itu terus-menerus, ya. Dalam bidang komunikasi juga begitu. Ya, komunikasi seperti yang kita lakukan, teknologi melalui Zoom, melalui Google Meet, ya, yang mempertemukan orang dari berbagai tempat dalam waktu yang sama, tempat yang jauh. Nah, itu teknologi kita gunakan untuk pengembangan iptek. Nah, itu pembaruan. Kalau yang contoh yang agak baru misalnya ketika di kita tersebar virus yang membahayakan, ya, maka Muhammadiyah termasuk yang terdepan di dalam turut serta melakukan pencegahan, ya, berbasis pada ilmu pengetahuan kesehatan, ya, berdasarkan ilmu pengetahuan kesehatan, berdasarkan ilmu-ilmu mikrobiologi virus itu beredar, maka kita berusaha untuk melakukan pencegahan sesuai dengan perkembangan, ya. Jadi dalam melakukan tasdid dalam aspek-aspek keilmuan. Tapi kalau dalam aspek-aspek ibadah, tasdid itu berarti pemurnian, arruju ila Quran was sunnah, ya. Bagaimana kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua tadi. Bagus sekali pertanyaannya, ya. Baik, terima kepada Saudara Faris. Ada feedback atau sudah cukup dari jawaban Bapak Jinan tadi? Sudah. Terima kasih. Ya. Oke. Oke Pak, lanjut. Ini ada pertanyaan dari kolom chat ya Pak, dari Muhammad Sufar Darmawan. Izin bertanya Pak, dan meminta pendapat, kalau orang Muhammadiyah juga ikut NU, LDII itu bagaimana ya Pak? Apakah baik? Apakah dapat memecah belah atau bagaimana ya? Terima kasih sebelumnya. Seperti itu Pak, bisa dijawab. Ya, kalau Muhammadiyah itu sebagai sebuah organisasi tentu dilandasi dengan pemahaman-pemahaman, dengan tafsir ayat-ayat, ya, memberikan suatu sistem gerakan. Itu juga begitu. Dia sebagai sebuah kelompok, sebagai sebuah organisasi, tentu dilandasi oleh pemahaman-pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pandangan dan pemahaman masing-masing. Maka ya akan kesulitan kalau ada satu orang, dua orang, atau berbagai kelompok, ya ikut Muhammadiyah, ya ikut NU, ya LDI. Nah, karena apa? Karena masing-masing organisasi itu bertumbuh pada pemahaman keagamaan yang ada berbeda-beda, gitu ya. Ayatnya sama, hadisnya sama, tetapi di dalam memahaminya itu berbeda, gitu ya. Misalnya hadis tentang ru'yatul hilal misalnya, ya. Ya, kalau Muhammadiyah ru'yatul hilal itu hadisnya kalau bisa terlihat, ya berarti bisa diputuskan pada malam itu tanggal 1. Tapi kalau tidak terlihat, ditentukan, menentukan sendiri. Nah,
Bagaimana menentukannya? Yaitu ilmu pengetahuan dengan astronomi, dengan ilmu hisab. Maka Muhammadiyah di dalam menentukan ru'yah, dalam menentukan awal bulan-bulan komariah itu dengan ilmu hisab. Tapi kalau NU tidak, ya NU ya ru'yatul hilal dengan melihat hilal. Kalau hilal bulan itu gak kelihatan, ya berarti disempurnakanlah nanti hari itu tanggal 30 bulan Sya'ban. Jadi hadisnya sama, tetapi pemahamannya berbeda. Nah, itu maka kalau masing-masing organisasi itu dilandasi dengan pemahaman, ya sudah, berarti ada perbedaan. Nah, itu tidak mengapa, karena apa? Karena ayat dan hadisnya sama. Perbedaan itu masalah fikih, ya. Masalah fikih. Kalau sudah fikih, maka antara satu dengan yang lain bisa saja terjadi perbedaan-perbedaan. Para ulama dahulu juga sudah terjadi seperti itu, ya. Para ulama pada masa-masa awal perkembangan Islam juga sudah terjadi perbedaan, tidak apa, karena memang semuanya dalam rangka untuk mengamalkan, ya, ajaran Islam berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. LDI juga begitu, saya yakin mereka punya pemahaman sendiri mengenai hadis, ya, mengenai Al-Quran, mengenai kepemimpinan. Nah, itu punya pemahaman sendiri. Sehingga kalau kita memahami seperti itu, sebagai bagian dari organisasi dakwah, ya bisa satu dengan yang lain saling melengkapi. Dan lagi nanti jamaah tabligh, ya, pola dakwahnya beda dengan Muhammadiyah, beda dengan NU, ya. Penekanan-penekanannya juga berbeda, kajian-kajiannya, ya. Nah, macam-macam lah gitu, ya. Maka teman-teman ya memahami itu bagian dari masalah fikih, perbedaan-perbedaan di pemahaman, kan pada sumber-sumber ajaran. Nah, saya jawab satu lagi yang dari Mas Bilal. Nah, Mas Bilal, ya. Mas Bilal itu bertanya gerakan dakwah merebut nahi mungkar, tapi mengapa ketika pemerintah ini banyak diskriminasi ulama, kemudian bersikap netral. Di dalam kita menyampaikan menyikapi berbagai perkembangan di Indonesia, tentu spirit utama Muhammadiyah amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada metode, ada cara, ya, ada alat yang digunakan, media yang digunakan, ya, untuk bagaimana menyikapi dinamika masyarakat di Indonesia. Nah, kalau Muhammadiyah seringkali kalau memang nyata-nyata ada undang-undang, rancangan undang-undang, ya, praktek-praktek yang itu menyimpang dari tuntunan ajaran Islam, nah Muhammadiyah melakukan tindakan-tindakan, hanya bentuknya mungkin teman-teman itu tidak mengetahui. Nah, dilakukan secara konstitusional, secara sesuai dengan jalur yang ditetapkan oleh pemerintah dan undang-undang. Banyak itu Muhammadiyah melakukan judicial review, ya, judicial review terhadap undang-undang yang berkaitan dengan orang banyak di Indonesia, ya, dan beberapa kali berhasil, ya, termasuk undang-undang Cipta Kerja yang kemarin harus ditunda 2 tahun, ya,
undang-undang mengenai apa itu undang-undang mengenai berserikat, ya, berorganisasi, yayasan, itu Muhammadiyah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi melalui jalur secara resmi, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi, ya, Mahkamah Konstitusi, melalui lobby-lobby, melalui mempengaruhi kebijakan-kebijakan di lembaga-lembaga resmi. Ya, itu kalau yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jika memang apa yang bisa yang dilakukan itu ya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak berarti turun ke jalan demo, ya. Ya itu sekali waktu ya diperlukan, tetapi ada jalur-jalur yang lain, apalagi kalau itu secara organisasi. Nah, pertimbangannya berbagai macam pertimbangan, ya, berbagai macam pertimbangan yang dilakukan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin itu yang kita sampaikan. Kalau ayat tentang tajdid, ya perlunya kita untuk melakukan perubahan, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu ayat untuk perbaikan, ayat untuk tajdid. Atau salah satu hadis Nabi, ya, bahwa Rasulullah mengatakan setiap 100 tahun ada orang yang akan mujaddidu, memperbarui pemahaman keagamaan, ya. Boleh juga ada pemahaman keagamaan. Tajdid oleh para sahabat, ya, ijtihad, ya, ijtihad Umar. Nah, Umar bin Khattab dulu dikenal banyak melakukan ijtihad. Itu juga bisa menjadi perilaku yang kita contoh untuk perbaikan-perbaikan dalam masalah-masalah duniawiyah. Jadi landasan-landasan tajdid iman kita itu banyak, ya, karena Al-Quran itu banyak memberikan dorongan kita di dalam mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Dalam berbagai ilmu pengetahuan itu kita pergunakan untuk memahami ajaran agama kita, untuk memahami prinsip-prinsip Islam. Nah, tapi ilmu pengetahuan tetap juga mendapatkan inspirasi, ya, dorongan-dorongan dari Al-Quran. Ilmu astronomi misalnya, ya, itu didorong oleh ayat Al-Quran bahwa Allah menciptakan matahari, bulan, ya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, ya, berbagai peredaran planet itu supaya manusia itu mengetahui, ya, mengetahui perhitungan hari, perhitungan bulan, ya, pergantian tahun, ya. Itu iptek, ya, ilmu pengetahuan dalam bidang astronomi. Saya kira itu dari saya. Saya cukup untuk pada kesempatan pada pagi hari ini. Ini saya Mohon maaf Bapak, ini karena waktunya masih dan ini masih ada dua peserta lagi yang ingin bertanya. Ada Imam Wahyudi sama Umar Hussein. Dari tadi Saudara Sendra. Kalau kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Singkat saja. Halo? Iya Pak, maaf tadi suaranya putus-putus. Bisa diulangin Pak?
Halo, Bapak Jinan. Iya, silakan, silakan. Halo. Mohon maaf, Pak. Suaranya masih putus-putus. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan, ya silakan. Ya, Pak. Ini ada 2 pertanyaan terakhir mungkin dari Imam Wahyudi. Kepada Saudari Imam Wahyudi, dipersilakan untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas paparannya tadi tentang kemuhammadiyahan. Saya ingin bertanya Pak tentang yang pertama, ini ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, bagaimana Muhammadiyah itu menghadapi kritik dari masyarakat yang tidak menerima gerakan modernis atau tajdid atau pembaruan ini Pak. Yang kedua, ketika saya membaca di buku Rasional Tanpa Menjadi Liberal, di situ tertulis bahwasanya Muhammadiyah itu juga kelompok Islam yang modernis, Pak. Nah, di situ banyak mengambil kesesuaian dengan ide-ide liberal di Barat. Nah, apakah sama, Pak, Islam liberal dan Islam modernis itu, Pak? Nah, jika beda, apa yang membuatnya beda, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan yang lain silakan sekalian ya. Ini kepada Umar Hussein Fahrudin. Dari tadi sudah langsung. Ya, bisa. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Jinan yang sudah memaparkan materinya. Mungkin pertanyaan saya terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi terkait dengan gerakan tajdid, gerakan dakwah gitu. Berangkat dari historisnya Muhammadiyah didirikan itu sendiri kan, Muhammadiyah didirikan atas dasar kekhawatiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melihat orang-orang di sekitarnya itu ada yang apa itu namanya itu masih percaya dengan namanya klinik-klinik dan lain sebagainya gitu, sendiri gitu. Dan pertanyaan saya ini mungkin upaya Muhammadiyah pada era 4.0 ini apa gitu lupa dalam upaya sebagai gerakan dakwah dan gerakan tajdid gitu. Mungkin itu Bapak. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, bagaimana Muhammadiyah menanggapi kritik kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan tajdid. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya. Ya, dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu banyak yang mengkritik, banyak yang menolak, bahkan banyak yang mencemooh ya. Banyak yang menuduh Muhammadiyah itu kafir, Muhammadiyah itu gerakan londo gitu ya. Nah, tetapi terhadap berbagai tuduhan yang semacam itu tetap dengan prinsip pemahamannya, keyakinannya bahwa dengan adanya tajdid itu akan bisa membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Baik itu masalah pendidikan, kemunduran dalam bidang pendidikan, kemunduran dalam bidang ekonomi, ya, masalah kemiskinan, itu bisa dibantu penyelesaiannya dengan meningkatkan pemahaman keagamaan, ya, meningkatkan pemahaman keagamaan yang benar, menghilangkan tahayul-tahayul, ya, menghilangkan mitos-mitos yang itu mengganggu dan menghambat kemajuan masyarakat Muslim. Nah, maka
salah satu jalurnya adalah dengan cara pendidikan, ya, meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan masyarakat. Nah, dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat itu, nanti cepat atau lambat akan bisa merubah, ya, pola berpikir masyarakat sehingga menjadi lebih realistis di dalam menjalani kehidupan. Ya, dari dulu memang pembaruan itu selalu mendapat penolakan-penolakan, ya, lalu mendapat tentangan-tentangan, ya, mendapat resistensi, ya. Nah, tetapi kalau tajdid itu terus dilakukan dan masyarakat nanti merasakan manfaat dari tajdid itu, maka dengan sendirinya penolakan-penolakan itu akan berhenti, gitu ya. Nah, ketika orang sudah mengetahui manfaat dari sekolahan, ya, manfaat dari kegiatan-kegiatan tajdid, maka lambat laun orang akan bisa menerima dan memahami gerakan pembaruan itu. Jadi memang sejarahnya begitu, ya, sejak dahulu bahkan mungkin juga sampai sekarang, ya. Setiap kali pembaruan itu pasti akan menimbulkan resistensi, ya, penolakan-penolakan. Tetapi resistensi itu akan berhenti dengan sendirinya karena kalah dengan karya nyata, ya. Kalah dengan karya nyata dari pembaruan itu. Nah, itulah yang dilakukan Muhammadiyah sehingga bisa terus berkarya sampai di usia yang 110 tahun ini. Meskipun dahulu ada penolakan-penolakan. Sekarang pun mungkin juga ada penolakan-penolakan. Tapi tetap itu dengan keyakinan bahwa berlandasan pada Islam, ada semangat dakwah, maka karya nyata Muhammadiyah bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia terutama, dan juga masyarakat internasional. Nah, ya, ide-ide pembaruan, kemudian apakah itu sama dengan liberal? Ya, kalau liberal itu artinya bebas, ya. Ya, bebas di dalam menafsirkan, bebas dalam tindakan. Nah, tentu kalau gerakan tajdid itu pembaruannya tetap berlandasan pada Al-Quran dan Sunnah. Bukan pembaruan secara secara liar, tanpa sumber, tanpa dasar, ya. Yang itu disebut dengan liberal. Liberal itu artinya kan bebas, ya. Kebebasan di dalam kehidupan. Nah, tentu ada sebagian yang sesuai dengan prinsip pembaruan, perlunya kebebasan berpikir, ya, perlunya perluasan berpikir itu, ya. Tapi perluasan dan kebebasan berpikir itu tetap diarahkan oleh prinsip-prinsip dan norma-norma dari ajaran agama Islam. Bukan bebas sebebas-bebasnya, ya. Bebas tanpa aturan, semuanya serba boleh. Semuanya serba terbuka. Karena apa? Karena itu alasannya hak asasi manusia, gitu, ya. Nah, hak asasi manusia yang tetap harus dibingkai dengan tuntunan dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena itu jawaban saya, ya, untuk saat ini kita yang dilakukan oleh Muhammadiyah meningkatkan lembaga-lembaga pendidikan, ya, memperbanyak rumah sakit. Rumah sakit itu ada hubungannya dengan masalah-masalah akidah, loh, ya. Jadi kalau mengapa dulu Muhammadiyah itu mendirikan klinik kesehatan, ya, supaya kalau orang-orang sakit itu datang kepada dokter, ya, datang ke rumah sakit, diobati, karena sakitnya itu bisa dijelaskan secara medis, gitu. Sehingga kalau orang sakit tidak pergi ke dukun, malah dihapusi, gitu. Suruh ngombe ini, ngombe itu, gitu, ya, nggak jelas. Nah, supaya orang-orang sakit itu pergi mengobati ke dokter yang secara medis itu bisa dipertanggungjawabkan,
maka dibuatlah rumah sakit. Jadi rumah sakit itu ada hubungannya dengan pemurnian akidah. Nah, sehingga lama-kelamaan profesi dukun itu menjadi hilang karena apa? Karena sudah banyak rumah sakit. Nah, itu hubungannya begitu gitu ya. Nah, di samping memang juga rumah sakit itu untuk menjaga kesehatan masyarakat, kesehatan secara individu berdasarkan ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan kedokteran. Jadi semua yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu bermuara pada semangat untuk dakwah dan semangat berlandasan pada Islam dan juga pembaruan. Jadi karakter Muhammadiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Jinan yang sudah memberikan materinya pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta Baitul Arkom Fakultas yang sudah aktif dalam forum pada pagi hari ini dan bertahan hingga sampai akhir. Semoga semangat teman-teman tetap terjaga hingga akhir acara nanti ya. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC dan untuk materi sudah kami share di grup masing-masing kelas, bisa dipelajari sendiri-sendiri nggih. Nggih. Baik, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muthahar Jinan yang telah berkenan menyampaikan materi kali ini dan juga saya berterima kasih kepada moderator yang telah memandu acara pada materi ketiga kali ini. Nah, menginjak acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi materi ketiga. Silakan bagi teman-teman peserta Baitul Arkom Fakultas Agama Islam agar bisa mengaktifkan kameranya dan memberikan pose terbaik pada sesi kali ini. Dan Apa itu artinya? Maaf ya. baik, untuk slide 1. Mbak mau bayar nggak? 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih kepada para peserta. Untuk acara selanjutnya yaitu teman-teman dapat memanfaatkan waktu kali ini untuk bisa meresum materi ketiga dan juga menyicil untuk menghafal tugas hafalan ayat pengkaderan. Ada sekitar waktu kurang lebih 2,5 jam untuk persiapan teman-teman istirahat, sholat dan makan nanti, serta meresum dan menghafalkan ayat pengkaderan. Nah,
Di sini silakan bagi teman-teman bisa mempersiapkan. Untuk materi selanjutnya, yaitu materi keempat, akan dilaksanakan ketika ba'da zuhur, yaitu dimulai room Zoom jam 12:30 siang. Dimohon untuk teman-teman semua bisa bergabung kembali pada jam yang telah ditentukan. Baik, cukup dari kami. Silakan bagi teman-teman bisa beristirahat. Saya undur diri. Billahi fi sabilil haq, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Kak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapal ke. Hafalan. Infonya masa